Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adikku, saudara-saudariku yang terkasih, kita dengarkan dulu puisi dari teman kita. Kita beri aplaus sebelum dia tampil. Yo, monggo. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Teman-temanku semua, seringkali kita masih jatuh dalam dosa seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus hari ini. Betapa kita seringkali mudah menilai, menghakimi, mencemooh, bahkan membicarakan kekurangan teman. Kadang kita tidak malu-malu mengejek kekurangan teman atau sesama kita. Pernahkah kita sendiri bercermin, melihat siapa aku ini? Apakah aku punya kekurangan? Apakah aku pernah melakukan kesalahan atau bahkan menyakiti orang lain? Teman-temanku, marilah kita mulai belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Jaga mata, jaga hati, dan jaga kata. Supaya kita semakin menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah yang semakin dicintai Tuhan dan sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, sangat fasih ya dan hafal, berani tampil yang penting itu. Terima kasih adik kita ini. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, seperti yang
dideklamasikan, dipuisikan adik kita tadi, kita diajak untuk melihat diri. Maka lalu tema yang disiapkan oleh panitia Ekaristi Anak adalah Aku tumbuh menjadi sahabat Yesus yang baik hati. Nah, ngomong-ngomong soal sahabat, apakah kita, Anda, adik-adik juga punya teman? Punya teman tidak? Punya ya, teman di mana-mana, di rumah. Mungkin temannya juga adik atau kakaknya sendiri. Atau di sekolah yang paling pasti gitu. Gimana kira-kira kalau punya sahabat, punya teman itu gimana rasanya? Senang, senang sekali atau sangat senang? Mestinya levelnya yang paling tinggi ya, sangat senang gitu ya. Nah, temannya itu teman manusia, bukan teman gadget gitu ya, yang bisa dilihat. Nah, ngomong-ngomong soal teman, saya punya pengalaman masa kecil gitu ya. Saya mau cerita. Waktu itu saya SD. Persisnya mungkin kelas 4, 3 atau 4 gitu ya. Lalu kita semua ini kan senang sekali ketika itu ya. Kita masih hidup dengan alam pedesaan yang cukup kuat gitu ya. Ada sawah, ada sungai, ada kolam, macam-macam tanaman tumbuh di mana-mana gitu ya. Dan dulu masih 6 hari sekolah gitu ya. Jadi mungkin jam pelajarannya itu kalau tidak salah jam 1 itu sudah sampai di rumah gitu. Nah, selepas jam 1 itu kita bisa kemana-mana nih adik-adik. Nah, saya bersama beberapa teman laki-laki gitu ya. Kita tuh punya kebiasaan. Kebiasaannya itu adalah cari iwak, cari ikan gitu ya. Macam-macam yang dicari. Pokoknya sejaringnya apa yang didapat itu lalu dibawa pulang. Nah, kita lalu sebelumnya kompromi itu diskusi. Besok mau kemana ya gitu ya. Nah, kita memutuskan ke sebuah sungai kecil. Lalu ya kita kan punya ikan peliharaan di rumah masing-masing. Lalu kita cari ikan cetol. Adik-adik tahu ikan cetol enggak ya? Tahu ya? Cetol itu yang pokoknya yang kecil-kecil. Di selokan pun kadang-kadang ada. Dia tuh punya daya tahan hidup yang cukup kuat gitu ya. Nah, kemudian kalau di selokan kan cuma cetol gitu. Tapi kalau di sungai kecil tuh saya dan teman-teman saya bisa dapat sepat, wader, mujair, ikan mas. Teman-teman, adik-adikku kenal nggak nama-nama ikan itu ya? Semoga kenal ya. Dan semoga pernah memegangnya gitu ya. Dan kami tidak takut itu untuk jaring terus megang. Terus kita kebetulan bawa ember. Dan itu kita susuri sungai-sungai itu gitu ya. Pokoknya apa yang kami dapat itu kami bagi adil. Nah, bagi adil kamu punya peliharaan apa di rumah, kurang apa ikannya di kolam itu, lalu satu persatu kita masukkan plastik kecil-kecil. Tapi kita taruh ember dulu yang besar. Dan kita tenteng kemana-mana itu sambil nyusuri sungai gitu ya. Saya juga nggak tahu. Waktu itu kok orang tua itu sungguh tidak protektif kepada kami gitu ya. Dibiarkan saja sebagai anak laki-laki gitu ya. Pokoknya silahkan explore ini gitu ya. Nah itu. Lalu kami lama sekali cari-cari ikan gitu ya. Kemudian ketemu sebuah apa istilahnya ya, mungkin dam kecil ya. Dam itu apa? Bendungan begitu ya. Pengairan irigasi gitu ya. Lalu kami berenanglah di situ, berenang-renang gitu. Laparlah anak-anak ini gitu kan karena nggak bawa bekal. Lalu di sepanjang sungai itu tumbuh pisang-pisang liar. Nah, kita mulai nakal nih. Kayaknya nih nggak ada yang punya nih pisang-pisangnya ini gitu ya. Dan ada banyak itu. Namanya anak-anak, mau mateng atau mentah tetap kita petik gitu ya. Dan memang banyak yang zong ternyata. Adik-adikku banyak yang mentah, tetapi juga ada banyak yang mateng gitu ya. Lalu karena masih lapar gitu ya, terus kita sambil jalan pulang gitu, kita nyusuri ada rel kereta waktu itu dan ini ya. Memang saya itu anak-anak yang cukup bandel gitu ya. Nyusuri rel kereta gitu loh, ketemu
satu halaman, saya ingat waktu itu mungkin musim rambutan. Nah, kita sudah celingak-celinguk pengen rambutan gitu ya, tapi kok nggak ada yang punya di halaman itu, apa tidur siang atau gimana gitu ya. Terus kami itu diskusi, udah diambil aja itu ada yang gitu. Yang kelas 6, waktu itu saya kelas 3. Nah, karena saya belum berani manjat, yang kelas 5, 6 lah yang manjat rambutan itu. Tapi sementara yang manjat ada, yang lainnya itu ngetuk rumah gitu. Jadi ini antara mau nyuri atau mau izin gitu. Nah, terus diketak-ketuk itu kok nggak nongol-nongol si penghuni rumah. Akhirnya ya sudah, kita sepakat untuk nadai pakai kaos kita yang basah gitu ya. Jadi kan nggak ada sengget gitu, yang di atas anak-anak kelas 5, 6 tuh jatuhin rambutannya lalu kita tadai pakai kaos-kaos kita gitu ya. Nah, lagi asik-asiknya belum sempat menikmati, ternyata si penghuni rumah tidak muncul dari dalam rumah, muncul dari luar rumah. Saya nggak tahu dari mana gitu, lalu kita kabur. Yang di bawah bisa kabur, yang di atas tidak bisa kabur gitu. Lah, lalu kepanikan itu terjadi. Nah, saya termasuk yang kabur waktu itu. Tetapi lalu ketika belum jauh, kita tuh kasihan gitu ya. Yang manjat itu kan sudah bersusah payah, mungkin banyak semutnya juga di atas ya. Lalu kita kembali ke rumah pemilik itu, dan kemudian kita heran, loh kemana ya teman kita tadi? Jangan-jangan ditangkap atau kemana gitu ya. Terus kita mengendap-endap masuk nih adik-adik. Ternyata mereka berdua dan semprolnya begitu ya. Mereka berdua justru menikmati rambutan di ruang tamu si pemilik itu gitu. Wah, pikir saya, mbok tadi kita nggak usah lari gitu ya. Jadi kita menikmati. Terus akhirnya kita semua izin, minta maaf dan kita masuk. Jadi pemilik itu caranya memberi pelajaran pada kita nih adik-adik bukan dengan memarahi, tetapi justru karena dia sudah memanen rambutan sekeranjang penuh, lalu kita disuruh makan sekenyang-kenyangnya. Malah kita diminta untuk bawa pulang beberapa batang gitu ya, beberapa ikat begitu ya. Nah, pengalaman itu. Terus kemudian mau pulang itu ternyata ada anak yang lupa rumahnya di mana. Kebangetan banget ya gitu ya. Ini persis seperti ini, orang buta menuntun orang buta. Lah kami juga tidak tahu gitu kan ya rumahnya di mana, karena itu kan anak-anak gitu ketika ada agenda yang mengasihkan itu langsung geruduk kumpul bareng gitu kan. Nah terus sudah cari sana sini nggak ketemu gitu ya, namanya juga mungkin anak kelas 3 masih lupa-lupa ingat rumahnya di mana gitu ya. Ini bukan saya tentunya gitu ya. Kalau hilang mungkin saya nggak berdiri di sini. Nah kemudian untungnya si pemilik rambutan itu kok ya tahu ya, kenal dengan si bapaknya si anak yang nggak tahu alamatnya ini. Lalu si bapak itu 2 kali nih kebaikannya. Adik-adik menolong yang tidak tahu rumahnya itu, mengantarkan. Jadi kami bareng-bareng nih mengantarkan bareng-bareng si teman kami yang tidak tahu rumahnya itu. Lalu satu persatu kami saling mengantarkan dan pulang ke rumah begitu ya. Jadi ada banyak pelajaran di situ adik-adikku. Nah ngomong-ngomong soal cerita saya tadi, saya mau mengajak adik-adik, barang siapa yang mendengar pasti bisa menjawab pertanyaan Romo. Dan kakak pendamping Pia ini sudah menyediakan berbagai macam pohon gitu ya. Bisa. Di sini aja Mas. Ben kemecer adik-adik gitu kan. Nah ini ya adik-adik silahkan nanti dibantu kakak-kakak pendamping Pia. Kakak pendamping Pia satu ke sini menemani saya, bawa mic juga. Nah yang dengar cerita saya tadi yang di sayap utara juga boleh. Coba dari cerita Romo tadi gitu ya, apa saja tindakan baik dalam pertemanan ya tadi. Kan Romo berteman dengan banyak orang itu ya. Apa tindakan baik yang ada dalam cerita tadi? Yang berani silahkan tunjuk jari. Nanti kakak pendamping Pia akan membantu membawa adik-adik ke depan sini bersama Romo.
lalu jawablah. Dan Romo akan memberikan, atau adik-adik boleh memanen sendiri nih, buah-buah yang baik. Ini ceritanya buah ya, dari pohon yang ada di depan kita. Yuk, siapa yang berani? Apa saja tindakan baik yang Romo ceritakan dari cerita tadi? Oke, ini ada satu. Kita beri kesempatan dua ya. Siapa? Kakak, siapa lagi kakak? Oke, nanti tenang. Jangan terburu-buru. Oh, ada tiga. Tiga dulu ya. Nanti pertanyaan berikutnya ada lagi. Oke, tak ulangi pertanyaannya nih. Apa tindakan baik yang ada dalam cerita tadi? Yuk, ini mic-nya ini. Nah. Berbagi. Apa? Berbagi. Berbagi apa? Berbagi buah. Berbagi buah. Baik, kita beri aplaus, terima kasih. Adik-adik pilih. Silakan petik buahnya. Ini ceritanya panen rambutan. Oh ya, dibantu Kakak Pia, dibantu melepas. Ya, terima kasih. Yang berikutnya, ya sini dulu, nanti difoto dulu ya. Yang berikutnya apa? Menjaga pertemanan agar tidak putus. Menjalin pertemanan agar tidak putus. Konkretnya apa? Misalnya tadi contohnya apa yang diceritakan Romo? Contohnya menyusul teman yang tertinggal di rumah sang pemilik Ya, rambutan. yang keras. Contohnya menyusul teman yang tertinggal di rumah pemilik pohon rambutan. Benar ya, menyusul teman yang tadi apa istilahnya tertangkap dalam tanda kutip oleh pemilik rambutan. Oke, adik kecil ini apa? Dipetik buahnya. Yang mana? Yang isi, yang ranum, yang mana? Ya, di sini dulu. Adik kecil apa? Memaafkan. Memaafkan siapa yang memaafkan? Memaafkan Yesus. Oh, memaafkan Yesus. Baik. Terima kasih ya. Yesus Maha Pemaaf. Memang lewat orang tadi yang punya rambutan kita tuh dimaafkan ya. Ya dia berarti dia bisa melihat finding God in all things gitu ya. Melihat Yesus dalam Bapa tadi. Terima kasih ya. Besok jadi Yesuit ya. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Yang mana yang mau diambil? Ya. Kakak Berna sudah difoto? Yuk kita foto dulu yuk. Tuh Kakak Berna tuh. Ya. Terima kasih ya. Oke, ini pertanyaan kedua ya. Tenang, ada untuk 3 lagi ya boleh. Jangan lupa kakak-kakak pendamping Pia diajak ya. Siapa yang ini? Apa saja, nah ini kebalikannya ya. Apa saja tindakan tidak baik yang diceritakan Romo tadi? Silakan. Ya, ini lektornya. Siapa lagi? Oke, ya. Sudah. Masih ada 2 pertanyaan lagi nanti. Tunggu. Oke, bisa disebutkan? Mencuri buah rambutan. Mencuri buah rambutan. Oke, kenapa kau ingin mencuri ya? Kira-kira? Pengen makan buahnya. Ingin makan buahnya. Oke, diberikan mic-nya ke ini. Tidak jujur. Tidak jujur, oke ya. Tidak jujur mencuri itu tadi ya. Terima kasih. Satu lagi nih adik kecil. Turut ya. Mencuri rambutan. Apa? Mencuri rambutan. Ada lagi nggak selain mencuri rambutan yang tidak baik? Lupa. Ya nggak apa-apa. Oke, kita beri aplaus teman-teman. Silakan dipanen buahnya, buah-buah yang baik ya. Nah ini disiapkan ya. Foto lagi. Biar masuk Instagram Paroki Kota Baru ya. Yuk, tuh Kak Berna sama Kak siapa itu? Terima kasih. Satu lagi ya. Nah, 3 lagi boleh. Ini masih ada berapa nih Kak?
1, 2, 3, 4. Oh masih ada 4, jadi 4 lagi ya. Jangan sampai kena buah yang zong, buah yang tidak baik. Kalau kita mau jadi sahabat Yesus yang baik ya, kita harus seperti apa sih? Oh saya pikir mau ke sana, oke. Mau beli snack keluar kayaknya. Mari, yuk 4, 1, 2, 3, mau jawab? Ya, oke. Wah, snacknya nanti kurang, nggak apa-apa berbagi ya. Yuk. Nanti diambilkan nanti. Kalau kita mau jadi sahabat Yesus yang baik, kita harus seperti apa sih? Nurut. Apa? Nurut. Oke, yang keras? Nurut. Menurut siapa? Menurut Romo? Tuhan. Tuhan. Oh, menuruti Tuhan. Terima kasih. Satu lagi. Berapa? Yuk. Minta maaf sama mama. Apa deh? Minta maaf sama mama. Romo nggak denger nih. Minta maaf sama mama. Taat sama mama. Oke. Mamahnya mana? Terima kasih. Satu lagi. Masih ada nih beberapa lagi. Apa, Dek? Kakak naik. Kalau sama Tuhan bersikap baik. Kalau sama Tuhan bersikap baik. Misalnya apa? Berdoa. Berdoa. Oke, terima kasih. Yuk, apa? Lakuin yang Tuhan inginkan. Kenapa? Lakuin yang Tuhan inginkan. Melakukan apa yang Tuhan ingatkan. Misalnya, Misalnya membantu teman. membantu teman. Oke, satu lagi nih. Apa? Apa? Berbagi. Gak dengar. Membagi? Berbagi. Berbagi, baik. Jadi ada berbagi, melakukan hal yang baik, berdoa, nurut, dan lain-lain. Oke, yuk kita foto dulu. Terima kasih sambil kita beri aplaus. Ya, nih anak-anak pemberani kita. Terima kasih. Nah, ini snacknya itu ada 4, yang maju 5. Yang kakak adik ada nggak ini? Maksudnya saya suruh berbagi. Oh, satu lagi ada. Baik, kakak Pia mau ngambilin nih. Yuk diambil yang isi. Yang kosong jangan. Buah yang tidak baik jangan diambil. Buah yang baik. Itu buah apa? Oh iya, baik. Kakak pendamping. Oh iya, masih ada. Wah, kakak pendamping ini sinterklas yang baik hati. Banyak sekali. Terima kasih. Dapat satu lagi? Sini kakak, kakak Wina. Oh, semua sudah dapat? Mana? Oh, ini yang ditukar ini ya. Baik, kita foto dulu. Yo, ayo kita foto dulu. Enggak, ya cantalin. Oke. Ya. Snack mengalihkan perhatian. Oke, terima kasih. Kembali ke papa mamanya ya. Baik, terima kasih kakak. Adik-adikku, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk memahami bahwa berbuat baik itu ada banyak hal. Dan itu praktis diajarkan dari rumah. Diturunkan agar pohon yang baik tadi menghasilkan adik-adik buah-buah yang baik. Belajar menjadi sahabat orang lain. Tetapi dalam cerita saya tadi semuanya tidak bisa instan. Kalau ingin rambutan, ya peliharalah, rawatlah, tanamlah. Kalau ingin pelihara ikan, ya carilah, usahalah. Kebetulan saya pikir sungai tidak ada yang punya Tuhan, jadi serok saja sungainya begitu. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita diajak selama masa Prapaskah nanti untuk rajin-rajin memberikan yang terbaik. Dan itu hanya muncul kalau kita mau melakukan dari hati.
meluap dari hati. Maka dalam perayaan Ekaristi ini kita diajak untuk mengingat satu hal saja, bahwa kita diharapkan terus berani maju apapun kesalahan kerapuhan kita, karena Tuhan akan terus menemani kita, menjadi sahabat kita, supaya selama masa Prapaskah nanti kita berakar, tumbuh, dan kuat menghasilkan buah yang hasilnya bisa dinikmati sesama, bisa dipanen oleh sesama, dan juga bisa dipanen oleh Tuhan yang melihat perubahan diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,